Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan Pak Guru temui dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Pak Guru yakin walaupun anak-anak belajar dari rumah, anak-anak pasti semangat, ya. Nah, Pak Guru berpesan kepada anak-anak jaga kondisi, jangan sampai sakit ya. Nah, makan makanan yang bergizi, lakukan olahraga yang teratur. Baik, anak-anak semuanya. Minggu yang lalu Pak Guru sudah membahas tentang permainan bola kecil anak-anak. Apakah anak-anak masih ingat? Ya, pasti. Pak Guru yakin. Nah, sekarang untuk pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang gerak dasar atletik. Nah, sebelum lanjut, Pak Guru akan ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, anak-anak harus memahami atau pengertian gerak dasar atletik dan kombinasi gerak dasar atletik tersebut. Yang kedua, nantinya anak-anak dapat melakukan permainan. Permainan apa? Contohnya Pak Guru kasih contoh di sini, membawa pesan, kiper menangkap bola, lari estafet melempar bola ke kaki teman, permainan pos berangkai. Itulah tujuan dari pembelajaran pagi hari ini, anak-anak. Nah, kita lanjutkan kembali tentang pengertian kombinasi gerak dasar atletik. Kombinasi gerak dasar atletik adalah gabungan dari beberapa gerak dasar atletik. Contohnya, berjalan, kedua, lari, ketiga, lompat, yang keempat, loncat, yang kelima, lempar. Nah, dari kelimanya ini, Pak Guru akan bahas satu persatu anak-anak. Pengertian baik itu berjalan, lari, lompat, loncat, dan lempar. Itu ya dari kelima tersebut. Baik anak semuanya, kita akan bahas satu persatu tentang berjalan. Pak Guru sudah kasih contohnya seperti ini, gambar yang ada paling atas sih. Ini orang yang berjalan. Anak-anak pasti paham bagaimana cara berjalan yang benar. Pasti Pak Guru yakin anak-anak pasti bisa. Tapi pengertian tentang berjalan adalah melangkahkan kedua kaki secara bergantian dengan salah satu kaki menyentuh tanah, sedangkan kaki yang lainnya melayang di udara. Dari kelima gambar tersebut, yang di sini ya sudah bertumpu kakinya, kemudian ada melayang. Nanti akan bergantian, baik itu kaki kiri maupun kaki kanan. Itulah pengertian tentang berjalan anak-anak. Gimana? Anak mengerti? Pak Guru ulang lagi. Berjalan adalah melangkahkan kedua kaki secara bergantian dengan salah satu kaki menyentuh tanah, sedangkan kaki yang lainnya melayang di udara. Itulah berjalan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, beberapa permainan yang kita dapat lakukan nanti akan digabungkan nanti dari berjalan, berlari, melempar, dan lain sebagainya. Kita akan bentuk suatu permainan anak-anak. Oke, sekarang Pak Guru akan bahas tentang berlari atau lari. Lari adalah gerakan memindahkan badan atau tubuh dari satu titik ke titik yang lainnya dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian secara cepat anak-anak. Nah, pada saat tertentu kedua kaki melayang di udara, contohnya seperti ini. Ya, posisi badan, ayunan tangan, gerakan kaki. Melayang di mana melayang? Inilah gerakan melayang yang kedua. Ya, kakinya ini tidak menyentuh lantai atau tanah, masih di atas. Itulah melayang. Secepat-cepatnya lari dengan ayunan tangan secepat juga. Itulah dengan pengertian daripada lari. Bagaimana anak-anak? Paham? Pak Guru ulang lagi sekali. Lari adalah gerakan memindahkan tubuh dari satu titik ke titik yang lainnya dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian dengan cepat. Pada saat tertentu, kedua kaki melayang di udara. Itulah lari. Baik, nah Pak Guru lanjut lagi tentang lompat. Sudah Pak Guru kasih contoh juga gambarnya seperti ini. Itu kalau digambarkan seperti ini, inilah gerakan lompat jauh anak-anak. Ya, nanti kita kalau ketemu di sekolah kita akan praktekkan lompat jauh.
Lompat, pengertian dari lompat adalah gerakan memindahkan badan dengan menggunakan tumpuan satu kaki dan mendarat dua kaki. Nah, di sini Pak Guru salah tulis ya. Kaki yang mana bertumpu di sini adalah baik kaki kanan maupun kiri, kaki yang terkuat anak-anak. Kalau kaki anak-anak kiri kuat, silakan pakai yang kiri. Kalau yang kanan kuat, silakan pakai yang kanan. Melayang di udara, di sini melayang, kemudian mendarat di sini ya, mendarat seperti ini. Jangan pakai satu kaki. Kalau lompat yang tinggi, pakai satu kaki, kakinya bisa patah. Pakai dua kaki, itu lompat. Baik, kita lanjutkan kembali. Itu tentang loncat. Nah, di sini loncat adalah gerakan memindahkan badan dengan menggunakan tumpuan dua kaki dan mendarat bisa dua kaki juga. Contohnya di sini. Lihat ini gambar apa nih? Ini apa? Nah, di sini ada kolam. Di sini ada papan. Nah, ini orangnya seperti ini, yaitu permainan loncat indah. Nah, ini bertumpu keduanya di sini ya. Kemudian lompat. Kalau di sini tidak mendarat dengan kaki, ini sudah langsung nyebur dalam kolam, yang masuk adalah tangan. Biasanya kalau kaki bertumpu dengan kaki, mendarat kaki, contohnya loncat kodok. Bisa lompat ke depan, lompat, itulah lompat. Ya, baik anak-anak semuanya ya. Nah, sekarang lanjut dengan lempar. Lempar adalah gerakan mengarahkan satu benda yang dipegang dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu. Di sini lempar lembing. Ya, sini Pak Guru sudah tuliskan di sini ada lempar bola, lempar lembing, lempar caka. Gambarnya sini adalah lempar lembing. Ulang lagi sekali. Lempar adalah gerakan mengarahkan satu benda yang dipegang dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu. Itulah lempar. Nah, dalam permainan dari semuanya itu, baik itu dari berjalan, lari, lompat, loncat, dan lempar, Pak Guru akan mengasih contoh permainannya. Nah, kalau kombinasi lari dan jalan, di sini permainan membawa pesan. Ini ada dua orang ya anak-anak ya. Di sini ada meja, di atasnya ada benda. Nah, di sini anak ini akan mengambil dengan lari sini, mengambil, kemudian balik berjalan. Ya, itu disebut dengan permainan membawa pesan. Lari, kembali lagi, itu jalan. Ya, yang berikutnya contoh permainannya adalah permainan kiper menangkap bola. Di sini gerak dasarnya adalah loncat dan lempar. Di mana dia akan melakukan loncat? Di pokok gambar. Anggap di sini ada kiper. Ada kiper 2. Kemudian di sana box. Ini ada bola. Ini ada orang. Nah, loncat di sini dia akan loncat. Yaitu loncat kodok, loncat. Dekat dia bola, dia mengambil, kemudian dia lempar ke bolanya ke sini. Dikasihlah orang ke sini. Kemudian orang di sini menjaga sini, akan ditaruh bolanya di box di sini. Ya, disebut dengan permainan kiper menangkap bola. Ini loncat dan lempar. Yang berikutnya, permainan berikutnya yaitu lari estafet melempar bola. Nah, di sini ada 4 orang karena estafet di sini berantai, ada 4 orang. Dari orang pertama, di sini orang pertama, ya, dia akan membawa bola, lari sampai batas di sini, kemudian dilempar bolanya ke orang kedua. Kemudian orang kedua akan dia berlari sampai di sini. Di sini ya anak-anak ya. Kemudian lempar bolanya, kasih orang yang ketiga. Orang ketiga akan lari juga ke batasan di sini. Kemudian dikasih orang keempat. Orang yang keempat ini langsung lari sampai berbatasan di sini, ada garis sini. Kemudian melemparkan bolanya ke box di sini. Masuk, tidak apa-apa. Nah, itulah permainan lari, estafet, melempar bola. Bagaimana anak-anak?
Ngerti tentang permainan ini? Pasti ngerti ya. Berikutnya, permainan berikutnya yaitu permainan melempar bola ke gunung. Di sini ada lari, lempar, dan jalan. Di sini ada gunung anak-anak. Ya, di sini ada gunung-gunungan di sini. Boleh dengan apa namanya itu dari pecahan apa, pecahan genteng ditumpuk jadi satu. Nah, pertama lari dari sini. Ada orang di sini ya, satu orang. Dia lari membawa bola. Nah, sampai di sini dia dilemparkan bolanya. Nah, sampai di sini lempar ya. Kemudian apakah kena atau tidak? Selesai melempar, dia akan ke depan, lari sini. Oke. Berikutnya, contoh permainan berikutnya. Ya. Permainan melempar bola ke kaki teman. Di sini juga ada dasar lari, ada dasar lempar, ada dasar loncat. Nah, bagaimana cara permainannya? Nah, anak-anak lari mengejar orang yang tidak membawa bola, kemudian lempar kakinya. Kakinya nih dilempar ya, bukan badannya, lempar. Kalau orang ini sudah melempar, yang dilempar ini harus lompat. Ya, harus melompat di sini supaya nggak kena. Ya, bagaimana caranya? Pertama, guru tadi udah bilang, dia lari, yang ini lari, kejar orangnya di sini. Yang di sini yang tidak membawa bola. Kemudian dekat dia lempar. Kemudian supaya nggak kena orangnya di sini, dia akan melakukan lompatan. Itulah permainan melempar bola ke kaki teman. Ya, itu ya, anak-anak ya. Kemudian berikutnya ada permainan pos berangkai. Di sini ada kombinasi jalan, lari, loncat, dan lempar. Bagaimana caranya bermain? Nah, kombinasi jalan, di sini dia sudah melakukan berjalan. Nah, berjalan pertama, kemudian lari, nah, bisa. Kemudian ada loncat di sini. Kalau loncat ini ada ban ya, lakukan loncatan di sini, loncat, loncat, loncat. Kemudian kalau mau lempar, di sini ada bola, ambil bolanya, kemudian dilemparkan. Ya, itu kombinasi ada jalan, ada lari, ada loncat dan lempar. Itulah permainan pos berangkai anak-anak. Nah, semuanya permainan ini sudah ada videonya di buku anak-anak. Silakan buka bukunya, kemudian ada di sana apanya bandel-bandel yang ada di buku, silakan di-scan. Nah, kemudian anak-anak bisa mempraktekkan dari gambar di sini, kemudian gambar yang ada di buku, video yang ada di buku, dikombinasikan jadi satu. Nah, itulah contoh permainan anak-anak. Nah, baik anak-anak semuanya, kelas 5, itu penjelasan dari Pak Guru. Mudah-mudahan anak-anak mengerti semuanya tentang materi tentang gerak dasar atletik. Baik anak-anak. Nah, karena sudah waktu, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Kemudian ada manfaatnya dalam permainan ini. Ada manfaatnya gerak dasar atletik. Itu kalau anak-anak itu sudah lakukan dalam kehidupan sehari-hari anak. Nah, anak akan tubuh menjadi sehat kalau ini dilakukan secara baik. Nah, itu anak-anak, karena Pak Guru apa ada dikatakan karena ada waktu, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Ya, selamat pagi, sampai jumpa. Salam olahraga.